Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajar Sidik dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana dari kelas semester 2B. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga tentang bab 2 tindak pidana atau stakbar, faid atau delik yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Eni Nuraini SHMH dan dibantu oleh Bapak Dr. M. Rendi Arihadahayandi SHMH. Adapun bab 2 tentang tindak pidana atau stakbar faid delik, menurut istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana. Adapun alasannya, yang pertama yaitu dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Adapun contohnya yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pengertian tindak pidana yaitu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dapat dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal acts, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, dan pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya unsur objektif dan yang kedua adanya unsur subjektif. Yang mana unsur objektif itu adanya perbuatan atau kelakuan, kemudian akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, kemudian unsur melawan hukum, unsur yang lain menentukan sifat tindak pidana, kemudian unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Begitupun unsur subjektif yaitu kesenjangan, keapaan, maksud, dengan merencana terlebih dahulu, dan perasaan takut. Selanjutnya mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik yang meliputi yang pertama terdapat dalam rumusan delik, kemudian penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, ketiga harus dibuktikan di pengadilan, dan apabila tidak terbukti hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya, elemen unsur atau delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu atau tindakan akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik, dan penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Selanjutnya, teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, misalnya pada pasal 351 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya, misalnya pada pasal 305 KUHP. Dan yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pada pasal 362, 372, 378 KUHP. Adapun subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Adapun jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, yang pertama kejahatan, buku
kedua pasal 104 dan 488 KUHP. Dan yang kedua pelanggaran buku 3 pasal 489, 569 KUHP. Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Dan selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan delik umum dan pelanggaran delik undang-undang. Adapun menurut doktrin, yang pertama delik formil dan delik material, delik komisionis, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Mungkin cukup sekian review pertemuan ketiga bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.